berkebutuhan khusus, Heward atau disabilitas adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain yaitu yang pertama tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras. Kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille atau tulisan timbul, dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Selanjutnya adalah dalam undang-undang disebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan baik secara fisik maupun non-fisik. Ada beberapa penyebab seorang anak memiliki atau berkebutuhan khusus, diantaranya seperti gen dari orang tua, nutrisi yang tidak tercukupi ketika dalam masa kandungan, proses kelahiran yang lama atau prematur. Sebagai orang tua, kita tidak boleh abaikan membaca sinyal-sinyal yang tidak umum atau normal pada anak. Deteksi dari anak usia sejak dini pentingnya agar orang tua dapat memberikan penanganan terapi yang tepat dan lebih dalam kepada anak yang berkebutuhan. Cara mengasuh anak yang berkebutuhan khusus yang pertama yaitu mengerti kondisi anak. Pelajari semua tentang kondisi kesehatan anak termasuk mental, kemungkinan adanya komplikasi medis. Dengan begitu kita bisa siap dengan segala kondisi dan keadaan anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, bermain bisa menjadi terapi pada anak. Ajak anak untuk ikut dengan aktivitas seperti kelompok, olahraga, atau seni. Selanjutnya adalah bermain bisa menjadi salah satu terapi. Ajak anak untuk ikut dalam aktivitas seperti kelompok, seni, dan olahraga. Dengan melakukan aktivitas ini dapat melatih keadaan mental anak kepada lingkungan dan sekitarnya. Bermain dengan anak-anak lain juga mengajarkan mereka kompromi dan bertanggung jawab, plus membangun kepercayaan diri di situasi sosial. Menyemangati untuk terus belajar sekolah terkadang menjadi tantangan terutama untuk anak dengan kebutuhan khusus. Coba untuk terlibat dalam edukasinya dan ikuti perkembangannya. Tanyakan pada gurunya apa yang ia pelajari di sekolah dan latih lagi di rumah. Misal jika ia sedang belajar matematika, ajak untuk menghitung buah di rumah atau hitung mainan yang ia miliki. Mengembangkan kemampuan. Salah satu kesulitan yang dihadapi anak dengan kebutuhan khusus adalah kemandirian dan belajar tanggung jawab. Mulailah dari hal kecil seperti membereskan mainan setelah selesai bermain dan membersihkan tangan atau mulutnya sehabis makan. Ajak untuk membantu memasukkan baju kotor ke dalam mesin cuci atau ikut belanja bersama. Ini akan membantu mereka untuk belajar kontrol dan navigasi di luar rumah. Berinteraksi dengan orang tua lain atau yang punya kondisi yang sama. Ketika fisik dokter atau bertemu dalam sebuah grup yang sama, jangan ragu untuk berinteraksi. Jangan malu bertanya pertanyaan yang bisa jadi membuat kita lebih mengerti kondisi anak. Saat memasukkan anak ke sekolah, pastikan kita juga berdiskusi langsung dengan pengajar, membicarakan ekspektasi juga kekhawatiran kita. Gunakan visual, audio, dan rangsangan taktil. Nyalakan musik atau audio dan visual lain saat mengajarkan anak. Bersiul, tepuk tangan, dan menyanyi bisa membantu anak untuk menghafal atau belajar lebih cepat. Observasi cara komunikasi anak-anak dengan kebutuhan khusus tak selalu bisa berkomunikasi apa yang dirasakan. Jadi, apa yang kita lakukan adalah secara berkomunikasi bisa lewat tangisan, emosi, dan tatapan. Kita perlu mengenal cara mereka yang menyampaikan sesuatu. Kalau kita tak yakin dengan apa yang ia ingin sampaikan, konsultasi dengan tenaga ahli tak ada salahnya. Anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan atau gangguan perkembangan pada aspek-aspek penglihatan,
pendengaran, perkembangan kecerdasan, gerak motorik, interaksi komunikasi, emosi, dan tingkah laku. Anak berkebutuhan khusus juga harus diberi hak untuk mendapatkan pendidikan yang bebas dan diberikan lingkungan belajar yang sifatnya tidak membatasi serta disediakan lingkungan yang memberikan mereka kesempatan yang seluas-luasnya secara internasional, mental, dan sosial untuk mendapatkan peran di masyarakat.